Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ananta Subiakto dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Angkatan 2022 Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan gimana terjadinya Perang Uhud. Perang Uhud, salah satu peristiwa bersejarah yang tidak dapat dilupakan umat Islam adalah Perang Uhud. Dinamakan Perang Uhud karena tempat terjadinya pertempuran ini berlokasi di Bukit Uhud yang memiliki ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah. Perang Uhud adalah perang kedua yang terjadi antara kaum Muslim dan di Madinah dengan kaum kafir Quraisy. Perang Uhud berlangsung pada tahun 3 Hijriah atau 620 Masehi. Kaum Muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Lokasi Perang Uhud. Apabila ditinjau secara pemetaan, lokasi pertempuran kedua setelah Muslim dan Quraisy, Mekah, Perang Uhud terjadi di lembah yang terletak di depan Gunung Uhud sekitar 3 mil dari Madinah. Latar belakang Perang Uhud. Latar belakang terjadinya Perang Uhud tidak terlepas dari faktor kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Sang pemimpin Abu Sufyan ingin membalaskan dendamnya atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Kronologi Perang Uhud. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya mengadakan musyawarah untuk membahas strategi Perang Uhud. Hasil musyawarah menetapkan bahwa kaum muslimin akan melakukan perang di luar kota Madinah demi keamanan masyarakat. Kaum kafir Quraisy membawa lebih dari 3.000 pasukan. Mereka terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan kendaraan unta, dan sisanya adalah pasukan pejalan serta pasukan pemanah. Sementara kaum muslimin membawa kurang lebih 1.000 pasukan yang berasal dari Madinah. Dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay berkhianat kepada kaum muslimin. Ia keluar dari pasukan kaum muslimin dan membawa 300 pasukan. Alhasil pasukan gabungan yang semula berjumlah 1.000 berkurang menjadi 700 prajurit. Pasca pengkhianatan dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap fokus dan tidak memikirkan masalah tersebut. Perang Uhud berlangsung selama kurang lebih dari 7 hari. Awalnya kaum muslimin mampu membuat kaum kafir Quraisy tersudut dan mundur. Ternyata kemunduran tersebut hanya sebagai strategi tipu muslihat mereka. Kaum kafir Quraisy kembali melakukan serangan secara mendadak sehingga kaum muslimin terkepung dari segala penjuru. Kaum muslimin berusaha mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, perang ini menimbulkan banyak korban jiwa termasuk sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Salah satu pasukan yang meninggal adalah Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, sekaligus orang yang nyaris selalu berada di sampingnya selama perang. Kekalahan Perang Uhud tentu saja menyakitkan. Perang Uhud berakhir ketika Khalid bin Walid atau pemimpin sayap kanan kaum kafir Quraisy meminta kaum muslimin untuk mundur dan mengumumkan kemenangan kaum kafir Quraisy. Pasukan kaum Quraisy dan kaum muslimin. Pasukan Quraisy, pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, pasukan lain dipimpin oleh Sofyan bin Umayyah. Sedangkan pada kaum muslimin, Rasulullah mengatur siasat perang dengan pasukan pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir yang ditempatkan di atas bukit guna memantau musuh, sedangkan pasukan lainnya disiagakan di bawah bukit Uhud. Pasukan yang terbunuh. Tentara Islam yang terbunuh dalam peperangan ini kira-kira 70 orang, sedangkan jumlah tentara Quraisy sebanyak 23 orang. Ayah dari saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib telah mati terbunuh oleh seorang hamba bernama Wahsy yang telah melempar lembing lalu mengenai tulang rusuk Sayyidina Hamzah. Beberapa orang sahabat juga telah terbunuh ketika melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terluka pada wajah, bibir, kedua lutut, pipi, dan giginya yang patah ketika terjatuh ke dalam perangkap yang digali oleh Ammar al-Rahab. Nabi Muhammad berasa amat sedih dan memerintahkan agar semua yang mati syahid dikebumikan dengan pakaian yang mereka pakai ketika berperang. Tokoh yang berpengaruh dalam perang Uhud adalah yang pertama Nabi Muhammad SAW,
yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Khalid bin Walid, yang keempat Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kelima Ushab bin Umair, yang keenam Abdullah bin Jubair, yang ketujuh Munzir bin Amr, yang kedelapan Jubair bin Awam, yang kesembilan Ubadah bin As-Samil, yang kesepuluh Abu Sufyan, yang kesebelas Hindu bin Utbah, dan yang ke-12 Ikrimah bin Abu Jahal. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.